Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang AI atau dikenal dengan kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini nantinya terkait dengan komputer, dan komputer itu akan meniru dari kecerdasan manusia. Tapi sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan doa bersama-sama. Mungkin doa bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo dipimpin. Sebelum belajar hari ini dimulai, mari kita doa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak Guru akan mengabsen dari anak-anak sekalian. Mungkin ada yang sudah masuk dan bisa diketahui teman-temannya yang sudah masuk mana. Saya absen terlebih dahulu. Abdul Ghafur, Abu Fahmi, Ahmad Faresi, Ahmad Al-Biasa, Ahmad Farhan Ramdhani, Ahmad Mahbubi, Ahmad Taufik, Ahmad Khairul Rasikin, Al-Fahad, Alfan Hamdani, Ahmad Ridhoi, Asrar, Ati Abdullah, Babun Nirdiyato, Emrifan, Salihuddin, Misbahul Munir, Muhammad Khalilullah, Muhammad Laini, Muhammad Abdul Ghafur, Ibnu Zain, Muhammad Hafid, Muhammad Sigit. Dan terima kasih, berarti pada hari ini, pada pagi hari ini tanggal 24, alhamdulillah masuk semua. Ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang disampaikan saya tadi, bahwa pembelajaran KA pada hari ini yaitu tentang mengenal perangkat kecerdasan artifisial. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Cuman sebelum materi kita lanjutkan, apakah ada yang tahu apa AI itu? Ayo. AI itu adalah dalam ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia. Nah, itu adalah AI. Nah, kalian apakah tahu apa saja yang termasuk AI itu yang ada dalam kehidupan kita? Ayo, ada yang pernah tahu yang termasuk AI itu apa saja? Ya, ada Jasper, ada Jasper AI, kemudian ada Claude AI, kemudian apa lagi? Ada ChatGPT, itu termasuk dalam kategori AI. Nah, AI itu sendiri apa? Cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat menilai perilaku dan proses berpikir manusia. Jadi AI di sini adalah suatu sistem. Sistem itu digunakan untuk meniru. Meniru apa? Perilaku dari manusia. Jadi tidak secara langsung AI itu adalah cloning dari manusia. Jadi manusia membuatkan sistem atau alat yang alat itu meniru dari manusia. Sehingga kalau meniru, kata meniru
Berarti alat itu hampir sama, meskipun di situ banyak perbedaannya. Jadi memiliki sistem yang hampir sama dengan manusia. Kecerdasannya dalam hal kecerdasan. Ya, jadi kecerdasannya itu meniru dari kecerdasan manusia. Nah, di dalam AI, dalam kecerdasan artifisial, buatan ya AI itu ada 3 fase penting. Yang pertama, fase AI itu adalah era simbolik, sistem awal yang mengandalkan logika, aturan dan aturan eksplisit. Jadi ada era simbolik berupa simbol-simbol. Contoh, kalau di Excel itu ada bintang, ya. Kemudian bintang itu untuk perkalian. Kemudian ada garis miring. Garis miring itu digunakan untuk pembalian. Itu adalah era simbolik. Jadi simbol-simbol seperti itu. Kemudian yang kedua ada pembelajaran mesin. Peralihan dari ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Jadi belajar dari data. Jadi era algoritma itu adalah AI, di mana AI itu belajar dari data tanpa adanya pemrograman. Kemudian yang ketiga ada namanya deep learning, puncak evolusi KA dengan jaringan syarat firman yang mendalam didorong oleh peningkatan daya komputasi, keterjangkauan data dan algoritma yang lebih efisien. Ini adalah puncak dari kecerdasan buatan. Jadi nanti ada namanya deep learning. Deep learning itu keywordnya sudah meniru syarat manusia. Jadi meniru syarat yang mendalam didorong untuk peningkatan daya komputasi. Nah, ini adalah kelompok 3 sub kategori berdasarkan kapabilitasnya. AI itu ada 3 berdasarkan kapabilitasnya. Yang pertama ada namanya artificial neural intelligence, yaitu atau disingkat ANI, kemudian AGI, kemudian ASI. Jadi ada 3 kelompok subkelompok dari kapabilitasnya. Apa ANI? Subkategori KA ini juga dikenal dengan KA lemah. Jadi KA-nya masih lemah. Jadi yang pertama lemah karena ANI dapat mencapai kemampuan manusia super. ANI dapat mencapai kemampuan manusia super, namun hanya untuk satu tugas tertentu. Jadi hanya satu tugas tertentu, atau precision. Kemudian mengolah data, perhitungan, perkalian. Kalau terkait perkalian terus seperti itu. Kemudian terkait dengan mobilitas dan lintas. Nah, itu termasuk yang kategori yang pertama, lampu merah. Itu termasuk kategori ANI yang pertama. Kemudian yang kedua ada AGI, Artificial General Intelligence. AGI memiliki kecerdasan manusia secara menyeluruh. Ini beda dengan ANI. Kalau yang ANI itu hanya satu kecerdasan, kalau AGI ini sudah hampir mendekati dengan manusia. Manusia itu sebarang bisa. Manusia sebarang bisa. Apa-apa ya? Sorong hebat, sorong ini nafis, sorong apa ini, voli. Memang awalnya tidak bisa, karena dia belajar, akhirnya dia bisa. Jadi di situ bukan hanya satu jenis pekerjaan. Lah AGI ini diprediksi akan tercapai pada tahun 2040. Jadi sebelum AGI nanti sebelum KA yang jenisnya AGI itu sekitar tahun 2040. Jadi tahun 2040 itu nanti robot. Robot mana? Atau ada komputer, cara komputer itu sebenarnya bisa. Mungkin yang beli satu itu bisa dulu. Yang beli itu bisa dulu. Jadi itu
itu nanti sumberan bisa. Kemudian yang ketiga ASI. Filsuf Nibastrom dalam bukunya Super Intelijensi pada tahun 2014 mendefinisikan ASI sebagai kecerdasan apapun yang jauh melampaui kinerja kognitif manusia dalam hampir semua bidang. Berarti meramalkan bahwa ASI kemungkinan besar akan tercapai 2060 tahun itu sendiri. Itu sudah bisa melampaui manusia. Sekarang 2025, 2060 itu berarti tinggal 35 tahun yang akan datang. Berarti tinggal 35 tahun. Kalau kalian sekarang umurnya 20, ada yang umur 20, ada umurnya sekitar 17. Kalau 17 sekitar berapa tahun? 50. Jadi ketika umur 50 tahun itu sudah ada anak yang anak itu sudah super intelijen, super cerdas. Kecerdasannya sudah menjadi manusia super dari segala hal bisa. Itu pada tahun 2006. Jadi anak-anak kalian bahkan cucu-cucu kalian nanti itu akan bersaing dengan mesin. Saingan itu di manusia, saingannya dengan mesin. Kalau sekarang kita saingannya dengan manusia, ya, sudah kecerdasan, ya, cungkem ademan, cungkan tahanan atau di masjid. Maka ketika kalian sudah memiliki anak, jadi di kompoi ke anak berat, itu akan bersaing dengan robot. Bersaing dengan mesin. Ya karena saya bermesin lah. Memakai sebulan orang-orang di masjid, ya kalah. Akan mampu nah. Jadi bisa berbagai robot, nah, bisa berbagai mesin. Mesin itu nanti kita manfaatkan untuk berpikir atau menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Maka kita tahu, nah, orang di masjid bisa ngapalkan itu. Kenapa? Karena mesin itu saingan kita nanti pada tahun 2060. Ya, mohon tahun 2060 itu 2050. Ini kemungkinan karena pada tahun ini sudah meninggal. Nah, kalau kita lagi. Ya, saya itu 2048. 2046 ya 2046 itu sudah diperkirakan 2060 ya ada 2060 4660 itu 4 tahun jadi 70 tahun nomor mereka bagi OB ya. Jadi ini adalah 3 kategori berdasarkan kapabilitasnya. AI 3 kategori AI berdasarkan kapabilitasnya. Yang pertama Ani, yang kedua Adi, kemudian yang ketiga ASI. Nah, AGI ini oleh para pakar diprediksi akan tercapai pada tahun 2040. Kalau ASI itu kemungkinan akan tercapai pada tahun 2060. Nah, ini termasuk komponen AI berdasarkan kapabilitasnya. Kemudian AI atau KA juga dikelompokkan berdasarkan fungsionalitasnya. Jadi memiliki fungsi. AI itu fungsinya sangat banyak. Ya, ada namanya seperti yang disampaikan tadi, ada ChatGPT kan. Kemudian ada Spark, ada Cloud. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berdasarkan fungsionalitasnya, AI yang pertama adalah reaktif mesin AI. Ada namanya reaktif mesin AI. Apa reaktif mesin AI? Sebuah sistem KA tanpa memori yang dirancang untuk melakukan tugas sangat spesifik. KA ini tidak memiliki kemampuan
kembali hasil. Jadi reaktif mesin AI yang pertama ini adalah mesin AI yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca hasil kembali. Jadi kalau kita analogikan dengan kita, setelah kita diberi tugas, nah terakhir berarti dapat disimpulkan bahwa KA itu adalah cabang dari ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat menerima pemikiran dan proses berpikir dari manusia, sehingga KA kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang dibuat untuk membantu dan meringankan dari tugas-tugas yang dilakukan oleh manusia. KA banyak yang dibuat, salah satu tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari manusia. Tetapi meskipun KA itu dibuat untuk membantu manusia, tetapi manusia tidak tergantung dengan KA.